setelah kita melihat bagaimana kerajaan Allah telah dimulai selama tahun-tahun paling awal dari sejarah bumi, kita siap untuk maju kepada tahapan penting berikutnya di dalam sejarah yang meliputi sebagian besar Perjanjian Lama. Masa ketika Allah secara khusus berinteraksi dengan Israel sebagai umat pilihannya. Dari perspektif Perjanjian Lama, sejarah bangsa Israel kuno mewakili suatu langkah besar bagi kerajaan Allah yang sedang datang ke bumi, sebagaimana kerajaan itu ada di surga. Untuk melihat bagaimana kerajaan Allah berkembang di dalam Israel kuno, kita akan melihat lagi 3 topik. Pertama, kita akan menyelidiki tempat kerajaan pada tahap sejarah ini. Kedua, kita akan melihat umat dari kerajaan ini. Dan ketiga, kita akan mempelajari kemajuan dari kerajaan itu selama periode ini. Mari kita perhatikan terlebih dahulu lokasi dari kerajaan Allah di dalam bangsa Israel. Salah satu cara terbaik untuk memulai diskusi kita tentang lokasi dari kerajaan tersebut pada periode ini adalah dengan membahas bapa leluhur Israel yang agung. Kesepakatan Allah dengan Abraham menentukan segala sesuatu yang akan Allah lakukan melalui Israel. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3, kita membaca bagaimana Allah pertama kali memanggil Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Perhatikan apa yang Allah firmankan dalam ayat 1. Ia memanggil Abraham untuk meninggalkan tanah airnya di Mesopotamia dan bermigrasi ke tanah yang belum pernah dilihat oleh Abraham. Ketika kisah dalam Kejadian pasal 12 terus bergulir, kita menemukan bahwa Allah memimpin Abraham dari Ur di sebelah selatan Mesopotamia ke Haran di utara Mesopotamia, dan kemudian dari Haran ke tanah Kanaan yang kini kita sebut sebagai Tanah Suci. Dan ketika Abraham tiba di Kanaan, Allah mengkonfirmasi bahwa keturunan Abraham akan menerima kawasan geografis yang spesifik ini sebagai tanah air mereka. Dan seperti yang dijelaskan oleh bagian selanjutnya dalam Perjanjian Lama, tanah perjanjian Abraham menjadi pusat geografis untuk tindakan-tindakan Allah di dalam dunia sejak saat itu dan seterusnya. Panggilan Abraham untuk pergi ke tanah perjanjian menolong kita untuk memahami tempat kerajaan Allah setidaknya dari 2 sisi. Pertama, kita akan melihat bahwa Allah memanggil Abraham dan Israel untuk melayani Dia di pusat kerajaannya yang semula. Kedua, kita akan melihat bahwa Allah memanggil Israel untuk memperluas kerajaannya keluar dari pusat yang mula-mula tersebut. Marilah kita terlebih dahulu melihat gagasan bahwa Allah memanggil Abraham dan keturunannya untuk melayani Dia di pusat kerajaannya yang semula. Seperti yang telah kita lihat, pusat kerajaan Allah yang semula adalah Eden. Sayangnya banyak penafsir yang secara keliru percaya bahwa Eden terletak di Mesopotamia. Maka mereka juga secara keliru mempercayai bahwa Abraham betul-betul telah meninggalkan wilayah di sekitar Taman Eden untuk pindah ke Kanaan. Namun, Kitab Suci menunjukkan kaitan yang sangat erat antara tanah perjanjian Abraham dan tanah Eden. Dalam kenyataannya, Allah memanggil Abraham kembali ke wilayah di sekitar Taman Eden dan bukannya menjauh dari situ. Simaklah bagaimana Allah menggambarkan batas-batas Eden dalam Kejadian pasal 2 ayat 10-14 berikut. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison,
yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Empat sungai itu membentuk batas-batas Eden. Pison dan Gihon yang dikaitkan dengan negeri-negeri di sebelah barat daya di wilayah timur Laut Mesir, dan Tigris serta Efrat di sisi timur Laut Kanaan. Referensi-referensi geografis ini penting bagi kita, karena tanah perjanjian memiliki batas-batas yang mirip. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 18, kita membaca kata-kata berikut ini. Pada keturunan Mulah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Kebanyakan penafsir sepakat bahwa sungai Mesir bukanlah sungai Nil, melainkan salah satu sungai yang lebih kecil di wilayah timur Laut Mesir. Namun bagaimanapun juga, kita dapat melihat bahwa Allah telah menjanjikan kepada Abraham tanah yang dibatasi oleh Efrat di sebelah timur lautnya dan Mesir di bagian barat dayanya. Dan seperti yang telah kita lihat, batas geografis tanah perjanjian merefleksikan batas-batas Eden. Sekalipun beberapa pertanyaan tentang sejauh mana kita perlu mengasosiasikan Kanaan dengan Eden tetap belum terjawab, setidaknya jelas bahwa ketika Allah memanggil Abraham ke Kanaan, Ia memanggilnya kembali ke area di mana Adam dan Hawa pertama kali melayani Allah. Jadi, sama seperti Eden pada awalnya telah ditentukan sebagai pusat kehadiran Allah di bumi setelah rangkaian kegagalan dalam sejarah purba, Allah memanggil hambanya yang istimewa, Abraham, kembali ke pusat geografisnya untuk mulai membangun kembali kerajaannya. Implikasi kedua dari kaitan antara tanah perjanjian dan Eden adalah bahwa Allah memberikan negeri ini kepada Israel perjanjian lama, bukan sebagai tujuan akhirnya, melainkan sebagai sebuah tahapan dasar bagi perluasan pemerintahannya sampai ke ujung-ujung bumi. Tanah perjanjian bukanlah tujuan geografis yang final bagi Abraham dan Israel. Tanah itu terlalu kecil bagi kerajaan Allah di bumi. Simaklah lagi Kejadian pasal 12 ayat 3 berikut. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Melalui proses memberkati dan mengutuk bangsa-bangsa sebagai respons terhadap reaksi mereka kepada Abraham dan keturunannya, seluruh umat di bumi pada akhirnya akan diberkati. Perjanjian ini tidak hanya menunjuk kepada bagaimana iman Abraham dan kini iman Kristen akan menyebar kepada kelompok-kelompok suku dan bahasa yang berbeda. Meskipun ini juga merupakan satu aspek dari janji itu. Ayat ini juga mengacu kepada geografi. Berkat Abraham akan mencapai semua keluarga di seluruh bumi. Itulah sebabnya Rasul Paulus merangkum janji Allah kepada Abraham demikian dalam Roma pasal 4 ayat 13. Telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Abraham tidak hanya dijanjikan sebidang tanah yang kecil sebagai warisannya. Ia dijanjikan akan memiliki dunia. Kanaan hanyalah uang muka untuk warisan penuhnya, seluruh dunia. Perluasan kerajaan Allah yang melewati batas awal tanah perjanjian terjadi dalam skala kecil pada waktu-waktu yang berbeda dalam perjanjian lama. Pada zaman Musa dan seterusnya, 2,5 suku menduduki negeri-negeri di sebelah timur Yordan. Selama pemerintahan beberapa raja, perjanjian Israel meluas ke sebelah utara, timur, dan selatan. Demikianlah selama masa Israel perjanjian lama, pusat kerajaan Allah adalah tanah Kanaan. Tetapi bahkan pada saat itu pun, kerajaan Allah sudah mulai menyebar ke seluruh bumi. Dengan mengingat lokasi kerajaan pada masa-masa Israel perjanjian lama,
kita harus mengalihkan perhatian kita kepada umat dari kerajaan itu. Sejarah umat Allah pada masa ini sangat kompleks, sehingga kita perlu membatasi diri untuk menekankan beberapa hal. Walaupun begitu, kita tetap dapat melihat gambaran besar dari peran Israel dalam kerajaan Allah dan bagaimana peran itu selaras dengan tujuan awal Allah bagi umat manusia. Kita akan melihatnya dari 3 aspek. Pertama, pemilihan Israel sebagai umat istimewa untuk kerajaan itu. Kedua, pembentukan umat tersebut menjadi kerajaan para imam. Dan ketiga, penunjukan para imam dan raja yang resmi untuk memimpin umat kerajaan. Pertama-tama, mari kita simak pemilihan Israel sebagai umat Allah yang istimewa. Kita harus ingat bahwa selama sejarah purba, dengan masuknya dosa ke dalam dunia, Allah telah memilih sebuah keluarga dari antara seluruh umat manusia yang harus melayani sebagai gambarnya yang istimewa di dalam dunia. Kita melihat pola dari satu keluarga yang istimewa. Pertama, dalam Kejadian pasal 5, di mana anak laki-laki Adam yaitu Set menjadi bapa dari garis keturunan orang benar dari umat manusia. Kemudian Allah mempertahankan keluarga Set melalui keturunannya, Nuh. Anda juga pasti ingat bahwa Nuh mempunyai 3 orang putra, Sem, Ham, dan Yafet. Namun hanya Sem yang merupakan gambar atau putra yang secara khusus dipilih oleh Allah. Dari keturunan Sem, ada 1 orang yang dipilih untuk meneruskan peran khusus ini, yakni Abraham. Kemudian Ishak, anak Abraham yang diperolehnya secara ajaib, melanjutkan garis pilihan ini. Kemudian Yakub, anak Ishak yang juga dikenal sebagai Israel, menjadi gambar Allah yang dihormati secara khusus. Dan akhirnya Yakub mempunyai 12 putra. Yusuf dan saudara-saudaranya, dan ke-12 putra ini menjadi bapa dari 12 suku dari bangsa Israel. Ke-12 suku ini sangat dikasihi oleh Allah dan diberi gelar istimewa sebagai umat Allah. Orang-orang yang Allah kasihi sebagai putra sulungnya. Dari antara semua bangsa manusia, suku-suku Israel adalah umat yang istimewa dari kerajaan Allah. Kedua, ketika Allah memilih suku-suku Israel, Ia membentuk mereka menjadi suatu kerajaan para imam dengan tujuan menjalankan peran awal yang diberikan kepada Adam dan Hawa sebagai imam dan raja. Allah menyatakan dengan istilah-istilah yang jelas bahwa Israel harus mengisi peran yang sangat khusus ini dalam pembangunan kerajaannya dalam Keluaran pasal 19 ayat 4-6. Di sana Tuhan menyampaikan perkataan ini ketika umat Israel berkemah di kaki Gunung Sinai. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Israel harus menjadi kerajaan imam, bangsa yang kudus. Seperti yang telah kita lihat, mereka harus menjadi kudus. Artinya, istimewa, terpisah, berbeda dari semua bangsa lain. Namun lebih tepatnya, mereka harus menjadi kerajaan imam, atau kerajaan yang imamat. Disebutnya Israel sebagai kerajaan imam ini menunjukkan bahwa Israel terus menjalankan 2 peran ganda yang dijalankan oleh Adam dan Hawa sejak semula. Ingatlah bahwa Adam dan Hawa dipanggil untuk melayani sebagai imam Allah yang rajani. Di sini, kita melihat bahwa suku-suku Israel juga dipanggil untuk menjadi imam kerajaan Allah. Yang ketiga, walaupun Israel secara keseluruhan mempunyai hak istimewa sebagai imamat yang rajani untuk kerajaan Allah, kita juga harus mengingat bahwa ketika mereka berkembang menjadi suatu bangsa yang kuat, sebagian orang Israel menerima jabatan khusus sebagai imam dan raja.
seluruh bangsa Israel dikuduskan sebagai kerajaan imam Allah yang istimewa. Namun, Allah pada akhirnya memilih kaum atau keluarga tertentu di dalam Israel untuk menjadi gambarnya yang sangat istimewa dengan melayani dalam jabatan imam dan jabatan raja. Seperti yang dikisahkan oleh kitab Keluaran, Harun dan keturunannya harus melayani Allah sebagai imam-imamnya. Mereka terutama memimpin bangsa itu untuk memasuki hadirat Allah yang khusus di dalam kemah suci dan bait suci untuk mempersembahkan ibadah, persembahan korban, dan pujian. Dan kemudian Daud dan keturunannya ditahbiskan untuk melayani sebagai raja bagi umat Allah. Mereka melayani sebagai hamba-hamba Allah yang khusus dalam dimensi yang lebih bersifat politis dari bangsa itu. Setelah kita melihat tempat kerajaan dan umat kerajaan dalam Israel Perjanjian Lama, kita harus mengambil waktu sejenak untuk menggambarkan kemajuan kerajaan selama masa tersebut. Sayangnya, sejarah Israel sangat mirip dengan periode zaman purba. Kerajaan Allah mengalami kemajuan, tetapi karena keberdosaan manusia, kemajuan-kemajuan ini meleset jauh dari tujuan yang paling utama. Semuanya itu tidak menyebarkan kerajaan Allah sampai ke ujung-ujung bumi. Periode sejarah Alkitab ini panjang dan kompleks, sehingga kita hanya bisa menyentuh beberapa hal yang menonjol. Kita akan membahas 3 tahapan dalam kemajuan kerajaan itu selama periode ini. Pertama, tahap janji. Kedua, keluaran dan penaklukan. Dan ketiga, periode Israel sebagai sebuah kerajaan. Pertama-tama kita akan membahas periode janji. Yang kita maksud di sini adalah periode para bapa leluhur Israel. Selama zaman Abraham, Ishak, Yakub, dan ke-12 kepala dari suku-suku Israel, Allah telah memberikan banyak janji tentang masa depan Israel. Yang terutama, janji-janji ini dibagi ke dalam 2 kategori. Pertama, janji untuk bertambah banyak, dan kedua, janji-janji tentang kekuasaan. Sebagaimana Allah telah memanggil Adam dan Hawa untuk memperbanyak gambar Allah, Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunannya akan bertambah banyak sampai tidak terhitung lagi. Dengarlah janji Allah yang agung kepada Abraham dalam Kejadian pasal 15 ayat 5 berikut. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Seperti yang telah kita lihat, Abraham dan keturunannya dipilih untuk menuntun umat manusia dalam menjalankan perannya sebagai gambar-gambar Allah. Hal ini seharusnya terjadi salah satunya melalui bertambah banyaknya keturunan yang kudus, agar manusia yang ditebus menjadi sama banyaknya seperti bintang-bintang di langit yang tidak terbilang. Itu sebabnya kelahiran Ishak sangat ditekankan. Anak Abraham yang diperolehnya secara ajaib melalui Sarah. Itu juga sebabnya mengapa kisah Alkitab sangat banyak berfokus pada Yakub, anak Ishak, dan pada ke-12 putra Yakub. Umat Allah telah bertambah banyak dalam Perjanjian Lama, bahkan pada periode mula-mula dari janji ini. Dan itu sebabnya pertambahan jumlah dari gambar-gambar Allah yang sudah ditebus di dalam bangsa Israel adalah tema sentral di sepanjang Perjanjian Lama. Kisah-kisah Alkitab tentang para bapa leluhur juga berfokus pada janji tentang kekuasaan. Allah tidak hanya menjanjikan banyak keturunan kepada Abraham, tetapi juga bahwa keturunannya akan memiliki tanah suci Kanaan. Seperti yang kita baca dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 7 berikut. Lalu firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Sama seperti Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk menguasai bumi, Ia berjanji bahwa Israel sebagai umatnya yang istimewa akan memiliki kekuasaan dan menikmati kemakmuran di tanah perjanjian. Itu sebabnya Abraham membeli sebidang tanah kecil sebagai simbol di Kanaan untuk dijadikan tempat pemakaman bagi keluarganya. Selanjutnya, hal ini menjelaskan
mengapa Yakub meninggalkan tanah perjanjian untuk sementara waktu, tetapi kembali lagi sekalipun ia harus menghadapi banyak bahaya. Hal ini juga menjelaskan mengapa dalam kata-kata terakhirnya, Yusuf meyakinkan orang Israel bahwa mereka akan meninggalkan Mesir dan kembali ke tanah perjanjian. Periode bapa leluhur adalah masa ketika Allah berjanji bahwa ia akan memperbanyak jumlah mereka dan memberikan kekuasaan kepada Israel perjanjian lama sebagai bangsa yang akan memajukan kerajaannya. Tahapan utama yang kedua dari kerajaan Allah yang datang ke bumi dalam sejarah Israel perjanjian lama adalah periode keluaran dan penaklukan. 1 Nas secara khusus menyatakan dengan sangat jelas bahwa karya Allah bersama Israel selama masa ini dimaksudkan untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Secara khusus, ketika Musa dan orang Israel berjalan menyeberangi Laut Teberau, mereka menyanyikan lagu yang terkenal, yang terdapat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 1-18. Ada banyak tema kerajaan yang luar biasa dalam lagu ini. Dalam Keluaran pasal 15 ayat 13, kita membaca kata-kata ini tentang keyakinan Musa akan masa depan. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Perhatikan bahwa bangsa Israel memuji Allah karena ia membimbing mereka ke tempat kediamannya yang kudus. Kita telah melihat bahwa sama seperti Eden, tanah perjanjian seharusnya menjadi pusat dari hadirat khusus Allah yang kudus di bumi. Namun, lebih dari itu, kita perlu mengingat bahwa istilah yang diterjemahkan menuntun, yaitu nahal, dalam bahasa Ibrani, diasosiasikan dengan menuntun domba. Jenis gambaran tentang mengembalakan ini biasanya menggambarkan aktivitas para raja, baik di timur dekat kuno secara umum maupun di dalam Alkitab. Allah sedang menuntun umatnya menuju ke tempat kediamannya yang kudus sebagai raja mereka yang menggembalakan. Tema tentang kedudukan Allah sebagai raja dan kerajaan Allah juga muncul di bagian akhir dari nyanyian Laut Teberau dalam Keluaran pasal 15 ayat 17-18 berikut. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Menurut ayat-ayat ini, Allah sedang membawa Israel ke suatu gunung kudus, ke tempat kudus yang nantinya dinyatakan oleh Alkitab sebagai Yerusalem. Dan bagaimana natur dari gunung yang menjadi tempat kudusnya itu? Pertama, Musa berkata bahwa tempat itu akan menjadi tempat kediaman Allah. Sekali lagi, istilah yang diterjemahkan tempat kediaman dalam bahasa Ibrania, Yashav, sering memiliki konotasi sebagai tahta seorang raja. Dengan adanya motif kerajaan dalam nas ini, maka yang terbaik adalah kita memahami bahwa gunung yang merupakan tempat kudus itu akan menjadi tempat tahta Allah. Itu sebabnya ayat 18 langsung memuji Allah dengan peristilahan kerajaan yang eksplisit dengan menggunakan kata-kata berikut. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika Allah bertindak sebagai Raja Israel dengan menggembalakan bangsa itu menuju ke tanah perjanjian, Ia bermaksud untuk menetapkan mereka sebagai umat yang akan mengelilingi tahta kerajaannya. Dengan kata lain, tujuan dari peristiwa keluaran dan penaklukan adalah untuk menegakkan tahta Allah, pemerintahannya sebagai raja, kerajaannya di bumi selama-lamanya. Tahap ketiga dari kerajaan Allah selama periode pentingnya Israel perjanjian lama dapat disebut sebagai tahap kerajaan, yaitu masa ketika Israel menjadi bangsa yang mapan dengan seorang raja dan bait suci. Dalam pelajaran berikutnya, kita akan mencermati fakta bahwa Allah telah selalu menginginkan Israel untuk memiliki seorang raja manusia, dan bagaimana kedudukan sebagai raja berkembang di Israel. Namun, untuk kali ini, kita hanya akan melihat bagaimana kerajaan Allah bergerak maju begitu Allah telah berketetapan untuk meneguhkan Daud dan anak-anaknya sebagai raja atas umatnya.
Daud dan Salomo putranya memajukan kerajaan Allah di bumi dengan menetapkan Yerusalem sebagai lokasi untuk raja dan bait suci. Di satu sisi, penegakan tahta Daud di Yerusalem adalah penegakan keluarga kerajaan yang akan mewakili pemerintahan Allah di bumi. Simaklah bagaimana tahta keluarga Daud digambarkan dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 23 berikut. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Tahta Daud adalah tahta Tuhan. Keturunan Raja Daud memimpin bangsa Israel dengan mewakili otoritas Allah sebagai raja. Daud dan putranya memiliki peran resmi yang lebih tinggi sebagai gambar-gambar Allah yang dimuliakan, yang memimpin gambar-gambar Allah lainnya. Di sisi lain, Daud merencanakan dan Salomo mendirikan bait suci bagi Allah, yang umumnya disebut oleh Alkitab sebagai rumah atau istana Allah. Di dalam bait suci ini, para imam ditetapkan sebagai orang-orang yang akan memimpin bangsa Israel, bangsa imam, untuk melayani Allah di dalam ibadah. Di pusat bait suci, Salomo meletakkan tabut perjanjian yang sudah dibawa oleh Daud ke Yerusalem. Simbolisme dari tabut perjanjian ini luar biasa penting. Menurut Daud, tabut perjanjian adalah tumpuan kaki Allah. Simaklah apa yang ia katakan dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayat 2 berikut. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. 1 Tawarikh pasal 28 ayat 2. Tahta Allah ada di surga, tetapi tumpuan kaki dari tahtanya adalah tabut perjanjian di dalam bait suci di Yerusalem. Pada dasarnya, Salomo mengubah Yerusalem menjadi ibu kota untuk keluarga Daud dan tempat kudus kerajaan bagi Allah sendiri. Jadi kita melihat bahwa pada masa pemerintahan Daud dan Salomo, Israel telah beralih dari suatu suku bangsa yang bermigrasi pada zaman Abraham untuk menjadi suatu bangsa yang diteguhkan melalui keluaran dan penaklukan, dan akhirnya menjadi sebuah kerajaan yang memiliki seorang raja dan sebuah bait suci di kota kerajaan Yerusalem. Kerajaan Allah sedang ditegakkan di dalam bangsa Israel. Singkat kata, Allah menuntun umatnya melalui tahapan-tahapan ini agar melalui orang-orang yang menjadi raja Israel, yang merupakan raja hamba Allah yang istimewa, pemerintahan Allah akan tersebar sampai ke ujung-ujung bumi. Simaklah cara pemazmur mengekspresikan tujuan akhir ini dalam Mazmur pasal 72 ayat 1-17 berikut. Berikanlah hukummu kepada raja dan keadilanmu kepada putra raja. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya, dan menyebut dia berbahagia. Mazmur pasal 72, ayat 1, 8, 11, dan 17. Kita bisa melihat beberapa tema penting di sini. Pertama, pemazmur berdoa memohon berkat bagi keluarga Daud agar dinasti Daud dicirikan oleh keadilan dan kebenaran. Namun ia tahu bahwa ini akan menghasilkan perluasan secara besar-besaran terhadap pemerintahan Daud. Keturunan Daud akan memerintah atas seluruh bumi. Dia akan memerintah dari laut ke laut, dan semua raja dan semua bangsa akan melayani dia yang duduk di atas tahta Daud, yang mewakili kebenaran dan keadilan Allah. Namun mengapa perluasan kerajaan Allah ini terjadi? Secara luar biasa,
Mazmur pasal 72 menyatakan bahwa tujuan dari tahapan kerajaan dalam sejarah Israel adalah untuk memenuhi tujuan awal dari pemilihan Israel. Ingatlah bahwa di dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, Allah telah memiliki satu tujuan di benaknya ketika Ia memanggil Abraham kepada dirinya. Tujuan itu adalah, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Namun bagaimana janji kepada Abraham ini digenapi? Bacalah lagi Mazmur pasal 72 ayat 17. Di situ kita membaca bahwa melalui pemerintahan keluarga Daud yang adil dan benar, kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Alusi kepada Kejadian pasal 12 ayat 3 sangat jelas. Tujuan awal Allah dalam memilih Abraham pada akhirnya akan digenapi ketika keturunan Daud menyebarkan berkat Allah kepada semua bangsa. Dan akhirnya kita harus bertanya, apa hasil dari penggenapan tujuan awal Israel di dalam dinasti Daud? Singkatnya, hasilnya adalah tersebarnya pemerintahan Allah yang mulia ke ujung-ujung dunia. Itu sebabnya Mazmur pasal 72 diakhiri dengan pujian kepada Allah yang bergema dalam ayat 19 berikut. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Ayat penutup dari Mazmur pasal 72 ini menyatakan tujuan final dari semua perkembangan yang terjadi di Israel. Dari janji-janji kepada para bapa leluhur, melalui peristiwa keluaran dan penaklukan, dan sampai kepada kerajaan. Tahapan-tahapan dari kerajaan ini semuanya dimaksudkan untuk memenuhi seluruh bumi dengan kemuliaan Allah. Ketika kerajaan Allah menyebar dari garis perbatasan Israel sampai ke ujung-ujung bumi melalui pemerintahan keturunan Daud, hadirat Allah yang mulia akan memenuhi seluruh dunia sebagaimana hadiratnya itu memenuhi surga. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.